Biasa kita absensi terlebih dahulu. Mohon nama-nama yang kami panggil bisa menyampaikan kehadirannya. Sekarang tanggal 26 ya. Bapak ini izin ya, Pak. Ibu Ambar Hadiati, Ibu Andi Endang, Ibu Astuti, izin. Ibu Bekti, Ibu Devi, Ibu Dwi Yuliarti, Ibu Eri Juliani Putri, Ibu Erni Maija, Ibu Eti Puji, Ibu Etika, Ibu Handayani, Bapak Harsono, Ibu Heni Yuniarti, Ibu Hikmastuti, Ibu Lis Ismiati, Ibu Musinem, Bapak Muslih, Bapak Pujiarto, Ibu Purbaningsih, Ibu Rasmini, Ibu Retni Astuti, Ibu Rohani, Ibu Roshida, masih izin, Ibu Salbiah, Ibu Siti Khadijah, masih izin, Ibu Siti Nuriyati, Ibu Siti Rahayu, Ibu Siti Syarifah, Ibu Siti Sugianti, Ibu Siti Suryah, izin. Ibu Bapak Sugiartoyo, Ibu Sukarni, Ibu Sumarsi, Bapak Suparman, Bapak Supriyo, Ibu Surati, Bapak Wargono, Ibu Wasmiati, Ibu Wigatiningsih, Bapak Mamet, Ibu Yeti. Sakit apa pripun? Hah? Soalnya ini dari enggak, tapi ditanya nggak aktif. Oh, di rumah. Maksudnya orangnya di rumah, tapi nggak berangkat. Alasannya apa? Ngidep. Ya, ngidep ini sebelum belajar apa setelah belajar? Salah. Hah? Beliau ngidep itu sebelum belajar atau setelah masuk? Nah, ya harusnya kan sudah bisa memperhitungkan tuh. Bapak ketua kelas sama ibu ya, sama wakilnya nanti tolong coba ditanya. Beliau kenapa nggak berangkat? Kalau memang ada hal yang tidak bisa ditinggalkan nggak apa-apa. Tapi kalau ada hal yang lain mungkin kita bisa komunikasikan. Oke. Ibu Siti Nurhayatun. Hadir? Ibu Subekti Larani Tias. Ibu Siti Sugiarti. Ibu Neni. Ibu Yulianti. Bapak Rohadi. Ibu Mainur Hayati. Bapak Sugeng. Ibu Wijiastuti. Ya, sudah. Sekarang kita lanjut pelajaran kita. Kemarin terakhir kita tentang apa? Tentang tidur pagi bukan kebiasaan para salaf. Ya. Jadi terkait dengan tidur pagi ini, sekali lagi kita sampaikan, hanya memang ini adalah bukan terkait kebiasaan orang-orang terdahulu. Bukan terkait kebiasaan sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Tapi secara hukum, para ulama ini memang terjadi perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan bahwa tidur pagi itu makruh, tidak boleh. Kenapa? Karena itu kebiasaan tidak baik. Ya, karena kebaikannya bagaimana? Mengisi dengan kegiatan di pagi hari.
Akan tetapi sebagian ulama lain mengatakan bahwa tidur pagi itu sifatnya boleh. Karena apa? Tidak ada hadis yang tegas, yang lugas, yang melarang tentang tidur pagi. Ya. Terus baiknya gimana Ustadz? Baiknya kalau pagi gunakan untuk kegiatan. Karena banyak sekali kegiatan urusan kerjaan di pagi hari. Coba, emang nggak ada urusan yang pagi hari? Di sini banyak banget, makanya harus ya kerjakan. Kecuali memang kalau seandainya perlu dan butuh untuk tidur, untuk istirahat, maka silahkan istirahat. Oke. Kemarin kita sudah sampaikan, waktu tidur terbaik, kata Al-Imam Ibnu Qayyim ada berapa? 3. 1, ketika butuh. 2, awal malam. 3, ya. Dan ini yang akan kita bahas. Ya, ini yang akan kita bahas. Namanya qailulah. Ya. Qailulah. Sunnah qailulah. Atau bisa juga disebut tidur siang. Ya, sunnah qailulah. Ya, nanti kalau ditanya qailulah yaitu kurang lebih tidur siang atau istirahat siang. Qailulah. Di sini ada yang biasa qailulah? Kadang-kadang ini kalau butuh apa kadang-kadang karena memang kepengen dapat pahala? Ya, karena ngantuk atau lah Rasulullah qailulah, saya qailulah gitu. Karena ngantuk. Jadi ya, perlu diingat, perlu dipahami, perlu diyakini para santri madrasah lansia bahwa yang namanya tidur itu bagian dari tanda kekuasaan Allah. Allah mengatakan dalam surat Ar-Rum ayat ke-23. Allah katakan dalam surat Ar-Rum ayat 23. Dalam surat Ar-Rum ayat ke-23, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah manamukum bil-laili wan nahar, kalian itu tidur di saat malam dan di saat siang, di waktu malam dan di waktu siang. Wabtigha'akum min fadlihi inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Ya, serta usahamu mencari sebagian karunia Allah, dan sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, terdapat tanda-tanda bagi kaum orang yang mau mendengarkan. Ya, jadi sekali lagi dari bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, kita itu ya bisa tidur di malam hari dan tidur di siang hari. Apa tanda kesempurnaan itu? Apa tanda kekuasaan Allah itu? Di antaranya bentuk kekuasaan Allah pada tidur malam dan tidur siang, bahwa Allah itu bisa menidurkan seseorang dan bisa membangunkan seseorang. Allah bisa menghidupkan seseorang dan Allah bisa mematikan seseorang. Ya, itu di antara hikmahnya. Ya. Dan dalam tidur malam dan tidur siang, pasti di dalamnya mengandung banyak hikmah, banyak manfaat. Pasti itu. Ketika tidur malam dan tidur siang kok disebutkan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin tanpa manfaat. Tidak mungkin tanpa hikmah. Pasti di dalamnya sangat banyak manfaat, banyak hikmah, banyak kemaslahatan bagi umat manusia. Ya. Gitu. Ya, ini yang perlu kita yakini, ya, yang perlu kita yakini bahwa
sejatinya tidurnya kita di malam hari dan di siang hari itu bentuk dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik bentuk kekuasaan itu Allah bisa menghidupkan dan mematikan, dalam arti menidurkan dan membangunkan, atau bentuk memberikan manfaat dari tidur malam dan tidur siang. Makanya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad bahwa tidur itu setidaknya memiliki dua manfaat. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, tidur itu entah tidur malam, entah tidur siang, itu paling tidak minimal punya dua manfaat, punya dua maslahat, dua hikmah. Yang pertama, mengistirahatkan tubuh setelah aktivitas. Itu diantara manfaat tidur, kata Imam Ibnu Qayyim. Ya. Jadi setelah orang beraktivitas di pagi hari, capek, maka bentuk mengistirahatkan tubuh dari aktivitas adalah dengan tidur. Ya kan? Dengan tidur. Dan yang kedua, hikmah yang kedua dari tidur baik malam maupun siang itu untuk menyempurnakan proses pencernaan makanan yang telah masuk ke dalam tubuh. Jadi ketika seseorang mengonsumsi makanan, memproses saripati makanan untuk bisa bermanfaat bagi tubuh, nah itu di saat tidur. Itu diantaranya kata Imam Ibnu Qayyim. Jadi inti saripati dari makanan-makanan yang sudah kita makan itu nanti diserap oleh tubuh, ya, oleh tubuh. Makanya kadang-kadang kalau tidur itu sumuk, gini apa nggih? Ya kan, kadang tidur itu kan kemeringet gitu. Nah itu diantara kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, panas itulah yang disebabkan oleh pembakaran itu tadi, ya, yang disebabkan oleh pemprosesan yang dilakukan oleh tubuh. Ya. Maka sebagai seorang manusia, ya, setidaknya, ya, kita wajib memahami dan mematuhi dan mengetahui bahwasanya Allah itu memerintahkan tidur untuk kita. Karena apa? Yaitu tadi diantara manfaat atau hikmah daripada tidur kembali kepada diri kita. Ya, kan ada sebagian orang itu ketika nggak tidur malah bangga. Gitu. Mesti turunnya membangun jam 1, tangi jam 2. Jadi orang gitu deh. Ada sebagian orang itu nggak tidur malah bangga. Gitu. Padahal ketika dia tidak tidur, maka sejatinya pertama, dia tidak memberikan waktu istirahat. Dia tidak memberikan waktu untuk tubuh memproses makanan-makanan yang kita makan. Termasuk dia terjauhkan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidur itu bukan perbuatan tercela, ya, bukan perbuatan hina, bukan perbuatan jelek. Yang jelek itu kalau tidur, lah itu jelek. Tapi kalau tidur, kalau tidur yang baik, maka tidur itu bisa mendatangkan pahala. Tidur itu bisa mendatangkan pahala. Ya, bagaimana tidur terbaik itu? Bagaimana tidur terbaik, Pak? Tidur, ngorok. Tidur terbaik itu tidurnya sebagaimana tidurnya Rasulullah. Baik tata caranya, baik waktunya. Ya, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur nggak? Tidur nggak? Tidur. Dan beliau tidurnya punya pola. Orang nggak kayak sebagian kita tahu gedabruk, menu bantal gedabruk, menu kasur ambo gedabruk itu enggak. Rasulullah itu punya pola terhadap waktu tidurnya. Yang jelas, waktu tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu satu, tidak pernah melampaui batas. Ya, tidak pernah berlebihan. Ya. Yang kedua, beliau kalau sudah butuh istirahat, beliau istirahat.
tidak pernah menahan. Kalau kita, aduh, ya kan biasanya gitu nggih. Wis lagi dengut gitu ya. Wae tahan gitu ya. Jam sanga wis mangsane istirahat ya, karena orang kepenak orang katon gitu ya, di pos kamling. Ya. Sambil ngobrol sambil nahan ngantuk gitu ya. Gitu. Atau sambil kerja mungkin ya, menyelesaikan kerjaan padahal sudah butuh istirahat, tapi demi kerjaan istirahatnya kemudian dikalahkan ya. Rasulullah tidak ya. Di antara ciri tidurnya Rasulullah, satu, tidak pernah melampaui batas. Yang kedua, maka ketika sudah butuh istirahat, beliau istirahat ya. Baik, kita kembali kepada ini, qailullah. Qailullah itu apa? Qailullah itu lebih tepatnya istirahat siang, ya. Kata Al-Imam Al-Aini mengatakan bahwasannya yang dimaksud qailullah itu adalah tidur di tengah siang. Al-Imam Al-Munawi juga mengatakan qailullah adalah tidur di tengah siang ketika zawal. Ya, tidur di saat siang ketika napa? Zawal. Zawal niku napa? Zawal niku napa, Pak, Bu? Ayo. Zawal niku napa? Matahari tergelincir ke arah barat. Itu zawal. Ya. Itu diantara makna qailullah. Nanti akan kita sampaikan makna-makna qailullah yang lain. Nanti. Dilihat silakan di halaman 44. Halaman berapa? 44. Di situ ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh siapa di situ? Ya, disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah. Ya, di situ disebutkan bahwa kilu, apa artinya kilu? Tidur sianglah. Ini kata apa? Kata perintah. Ya, al-amru, ya, sesuatu yang diperintahkan, ini bentuk dari syariat. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memerintahkan kilu, berarti itu perintah. Perintah suruh diapain? Dikerjakan apa ditinggalkan? Dikerjakan. Ya. Fa inna syaitana la takil. Kenapa kok kita disuruh tidur? Karena setan itu nggak tidur siang. Ya, karena setan itu nggak pernah tidur siang. Makanya kita disuruh menyelisihi sinten? Setan. Angger sing ora seneng turu awan. Langsung banter banget nyautin. Ya, ini sekali lagi, ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa tidur siang kilu, Rasulullah itu memerintahkan tidur siang. Tidur sianglah, ya, tidur sianglah. Istirahat sianglah. Kenapa? Karena setan nggak pernah tidur siang, nggak pernah istirahat siang. Ya. Disebutkan juga dalam hadis yang lain dari Khawat ibn Jubair. Dari Khawat ibn Jubair. Beliau mengatakan, naumu awwalin nahari khurqun wa awsatuhu khulqun wa akhiruhu khumqun. Tidur di awal siang, maksudnya awal siang apa? Awal siang itu ya sebelum masuk, ya awal siang itu waktu duha gitulah ya. Ya, waktu duha. Ya, ketika di awal siang kok tidur, kata beliau itu sama dengan
kebodohan, kejahilan. Ya, naumu awwalin nahar khurqun wa awsatuhu khulqun. Dan kalau tidur di pertengahan siang, apa namanya? Itu kemuliaan, kebaikan, ya. Wa akhiruhu humqun. Dan tidur di akhir siang itu sama dengan kedunguan. Ya, kedunguan. Ini kata Khawathib bin Jubair. Perkataan seorang sinten? Seorang sahabat. Ya. Jadi tidur siang itu ternyata punya kebaikan. Ya. Dan para sahabat pun biasa mengerjakan ini. Mengerjakan qailulah ini sering dilakukan oleh para sahabat. Diceritakan oleh banyak asar, ya. Di antaranya pernah kejadian suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhum yamurru bina nisfan nahar. Pernah lewat, ya. Pernah lewat ketika pada saat di siang, pertengahan siang. Au qariban minhu, atau kurang lebih sekitar pertengahan siang. Fayaqulu qumu waqilu fama baqiya walis syaitan. Ya. Ketika bertemu dengan para sahabat Nabi Muhammad yang lain, Umar bin Khattab mengingatkan, ayo bangun, tidur sianglah, atau qailulah lah, ya, atau istirahat sianglah. Kenapa? Karena yang tertinggal menjadikan bagian untuk setan, alias yang tidak istirahat siang maka bisa jadi bagian dari memiliki sifatnya setan. Bukannya setan gitu loh, tapi sifatnya. Karena setan itu sifat. Ya, setan itu sifat, bukan makhluk. Ya, sekali lagi, setan itu sifat, bukan makhluk. Ya enggak? Ya, setan itu sifat yang dimiliki dua makhluk. Siapa? Minal jinnati. Ya, jin punya sifat setan. Manusia juga ada yang punya sifat setan. Makanya disebutkan dalam surat An-Nas itu minal jinnati wan nas. Ya. Dan disebutkan juga oleh Al-Khalal, ya, beliau pernah mengatakan istihbabul qailati nisfun nahar. Disunahkan untuk istirahat qailulah ketika pertengahan siang. Qala Abdullah, berkata Abdullah bin Ahmad, ya, kana abi yanamu nisfan nahar syita'un. Sesungguhnya bapakku, ya, itu juga biasa tidur siang di saat musim panas. Kana au sifa au sofi au sayifan la yaduha, atau juga ketika musim dingin dan beliau tidak meninggalkannya. Jadi yang dilakukan oleh para sahabat dan orang-orang setelahnya itu biasa tidur siang baik di musim panas maupun musim dingin, ya. Tapi para ulama mengatakan hukum qailulah ini hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Hukumnya sunnah. Bayangkan Pak, istirahat siang, tidur siang, tapi dapat pahala tambahan yang banyak. Kalau niat tidur siangnya, istirahat siangnya, karena apa? Karena Rasulullah memerintahkan. Duh, Gus, Rasulullah sudah memerintahkan kita. Rasulullah sudah menyontohkan kepada kita. Maka kita ikut perintah Rasulullah, itu bagian dari pahala yang besar untuk kita. Paham nih? Pernah? Sekarang sudah persiapan tidur siang? Belum ya? Kalau di kelas jangan tidur siang, Pak. Tak kira sudah mulai persiapan tidur siang.
Pertanyaan selanjutnya, apakah qailulah itu harus selalu tidur? Tidak. Maka dijelaskan oleh banyak ulama, diantaranya Al-Imam Al-Azhari. Ya, beliau mengatakan al-qailulatu 'indal Arabi, qailulah menurut lisan Arab, orang-orang Arab, al-istirahatu nisfun nahar idza istaddal har. Yakni istirahat ketika pertengahan siang ketika semakin panas. Ya, alias kalau siang kan cenderung panas. Ya, kita nggak ngomong musim dingin. Musim dingin awan-awan tetap lebih panas dibandingkan pagi, gitu ya. Wa illam yakun ma'adzalika naum, walaupun ketika sedang qailulah itu tidak tidur. Walaupun bentuknya tidak selalu qailulah itu tidur, ya. Jadi istirahat di siang hari, pertengahan siang, walaupun tidak selalu berbentuk tidur. Wa dalil ala dzalika annal jannata la naumu fiha. Dalilnya adalah penduduk surga juga melakukan qailulah. Tapi kita tahu bahwa penghuni surga tidak ada yang tidur. Paham? Jadi penghuni surga itu juga akan nanti di surga akan melakukan qailulah. Dan kita juga tahu sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma juga bahwa penghuni surga itu tidak ada yang tidur. Maka maknanya qailulah itu ya lebih tepat adalah dengan istirahat siang. Misalnya nang cakling leyeh. Ora usah karo udut, ora usah. Leyeh bae. Leyeh tok. Nggak usah pakai rokok-rokokan. Leyeh, santai-santai, minum-minum nggak apa-apa. Ya, kopi boleh. Rokoknya buang. Nggak usah pakai rokok-rokokan. Istirahat. Ya, ibu-ibu juga termasuk. Ya, istirahat juga nggak harus tidur. Ya, jadi istirahat itu mengistirahatkan badan. Ya, memberikan waktu untuk badan untuk refresh, ya, untuk menyegarkan kembali. Ya, dikatakan oleh Al-Imam As-San'ani. Imam As-San'ani mengatakan al-muqil wal qailulah al-istirahatu nisfun nahar wa illam yakun ma'han naum. Yang namanya qailulah itu istirahat di waktu siang dan tidak selalu bentuknya tidur, ya, walaupun tidak disertai tidur. Di antara dalilnya itu tadi bahwa Abdullah bin Abbas mengatakan, Abdullah bin Mas'ud mengatakan penduduk surga dikatakan dalam surat Al-Furqan ayat 24. Dalam surat Al-Furqan ayat 24, ashabul jannah yauma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila. Penghuni surga pada hari yang paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat qailulahnya. Paling indah tempat qailulahnya. Bayangin, tempat qailulah itu tempat apa? Tidur. Lah, kan penduduk surga nggak tidur. Sudah nggak bisa tidur, tapi nggak bisa capek. Karena memang tugasnya di surga ngapain? Senang-senang menikmati apa yang ada di surga. Maka qailulahnya penduduk surga itu dengan istirahat. Istirahat itu maksudnya tidak melakukan sesuatu, tidak melakukan aktivitas. Ya, tuh. Sudah paham sampai di sini? Ya, jadi nanti jangan sekarang ya, nanti kalau misalnya sudah pertengahan siang, maka qailulah itu penting, Pak. Dan niatkan qailulahnya kita karena mengikuti perintahnya dari Rasulullah SAW. Karena qailulah itu salah satu ajaran atau sunnah Rasulullah. Jadi mungkin berhusnudon lah ya, ketika ada
orang di kantor, di pabrik, ada yang namanya jeda istirahat siang. Mudah-mudahan itu bagian dari pemahamannya bahwa istirahat siang ini baik. Dan kita sebagai orang Islam ya harus benar-benar yakin perintah Rasulullah untuk istirahat siang, maka kita pun usahakan menyempatkan diri di siang hari, pertengahan siang itu untuk istirahat. Bisa dengan tidur, bisa dengan hanya mengistirahatkan badan tanpa melakukan aktivitas ya. Jadi dua-duanya iya. Jadi memang sekali lagi qailullah itu disunahkan ya, karena ini memang dari perintah Rasulullah dan dikerjakan oleh para sahabat, dikerjakan juga oleh Rasulullah ya. Qailullah itu tidak selalu harus tidur, tapi bisa berbentuk dengan apa? Istirahat. Layar-layarnya sambil berangan-angan itu. Angan nopo, Pak? Angan-angan nopo? Kalau angan-angan itu angan-angan yang baik dalam arti cita-cita, keinginan. Nah itu, ini angan-angan sing aduh, angan-angan sing aneh-aneh gitu ya. Ya jangan. Ya jangan. Angan-angan yang baik kayak misalnya tadi, ya Allah mudah-mudahan bukan rezeki bisa mangkat haji, mangkat umroh, itu baik ya. Angan-angan misalnya membayangkan betapa enaknya bisa datang lagi ke tanah suci, itu pokoknya angan-angan sing orang-orang, itu ya nggak boleh. Iya jangan. Sambil istirahat, sambil berpikir juga boleh, atau sambil istirahat sambil melihat berita mungkin ya, atau mendengarkan pengajian, itu sambil apa namanya melakukan aktivitas ringan, itu juga tidak masalah ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kapan waktunya qailullah? Kapan waktunya? Kapan waktunya? Nah, gitu ya. Para ulama di sini berbeda pendapat ya terkait waktu kapan untuk istirahat siang. Satu, ya. Yang satu mengatakan waktu qailullah itu sebelum zuhur, sebelum sholat. Disunahkan untuk orang-orang yang terutama yang nanti malam akan punya niat sholat tahajud ya, maka disunahkan untuk istirahat siang. Orang-orang yang sudah punya niat di pagi hari, malamnya saya akan tahajud ya, malamnya akan saya bangun malam, menghidupkan malam, qiyamul lail, maka itu disunahkan ya untuk istirahat siang. Wahya an-naumu qabla zawal, yakni tidur sebelum zawal atau sebelum waktu sholat zuhur. Wahwa bimanzilatis sahur lisaim. Dan ini termasuk sangat bermanfaat untuk bagai apa ya namanya? Ibaratnya seperti orang yang sahur bagi yang puasa. Tidur siang, istirahat siang untuk orang yang malamnya akan tahajud, ini seperti ibarat sahurnya orang yang berpuasa. Ya paling tidak ada persiapan. Jadi malamnya ketika bangun, ketika akan sholat tahajud, orang patia abot banget gitu ya. Walaupun ya abot gitu nggih, tapi orang banget gitu. Karena sudah istirahat siang. Ya, menurut Al-Imam As-Sarbini ini, bahwa tidur siang atau istirahat siang itu dilakukan sebelum zuhur.
Ya, lah, mau kebablas kemudian Ustaz. Nah, ya kan anak alarm. Kalau berpendapat sebelum zuhur, ya. Yang kedua, pendapat yang kedua setelah zuhur. Ya. Hal ini berdasarkan hadis. Ini diantara pendapat Al-Imam Al-Munawi, Al-Imam Al-Aini, ya. Ini berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan kunna nubakkiru bil jum'ati wa nakilu ba'dal jum'ah. Kami kalau sholat Jumat, pergi ke masjid untuk sholat Jumat itu sesegera mungkin, segasik mungkin. Wa nakilu ba'dal jum'ah, dan kami qailulahnya setelah Jumat. Jumat dengan zuhur sama nggak waktunya? Jumat dengan zuhur sama nggak waktunya, Bu? Ah, bener nih. Jumat dengan zuhur waktunya sama beda? Ayo. Ayo. Akhirnya kapan? Kalau Jumat, akhirnya kapan? Ya bukan akhir berarti. Kalau namanya akhir, awalnya kapan, selesainya kapan? Akhir itu maksudnya tidak boleh sholat lagi. Sudah keluar waktu sholat. Sama nggak Jumat dengan waktu zuhur? Beda. Bedanya di mana? Kalau yang beda dah. Ini tadi sama ya? Kalau Jumat itu waktunya tertentu karena kita harus zuhur. Tapi kalau zuhur tertentu tapi masih ada waktu yang beda. Enggak. Masuk waktu dan akhir waktu Jumat dengan zuhur sama beda? Maksudnya sama. Waktunya sama. Masuknya sama. Keluarnya Beda. selesai waktu sholat Jumat juga beda dengan sholat zuhur. Kapan selesai waktu sholat Jumat? Sudah nggak boleh sholat Jumat lagi, itu kapan berarti? Karena sama ya. Ya, panjenengan di masjid A, di masjid B Jumatannya jam 1 oleh orang. Jenengan udah selesai tuh Jumatannya. Loh, katanya gimana? Dalam satu tempat itu. Ya nggak bisa dijadikan satu tempat, namanya waktu ya harus diumumkan, dimutlakan, tidak satu tempat, Rok. Lah emang sih Jumatan mulai jenengan, Rok. Kan nggak di semua tempat kan ada Jumatan. Berarti sholat Jumat dengan sholat zuhur waktunya sama beda. Bedanya di mana? Waktunya. Waktu sholatnya. Waktu masuk sholat Jumat dengan waktu masuk sholat zuhur, antara ini dengan ini sama atau beda? Hah? Sama. Karena sholat Jumat, orang yang tidak sholat Jumat diganti zuhur. Ibu sholat zuhurnya kapan kalau nggak sholat Jumat? Ketika sudah masuk waktu sholat, waktu zuhur, bukan ngenteni ramane bali. Nek ramane bali wis digawe kena es teh. Aja begitu bapaknya mung kondur nembe sholat pak sholat disit. Kan wis ngelak nih Pak. Sudah haus. Iya, ya, sholatnya waktunya sama. Ketika azan berkumandang, maka itu sudah sah dan boleh bagi wanita untuk sholat. Jangan malah nunggu bapaknya pulang. Sebagian perempuan kan ada yang begitu nggak? Hah? Iya itu. Enggak begitu caranya. Malah justru ketika bapaknya pulang dari Jumatan, dilayani, makan siang Pak, atau mau tidur Pak, atau mau minum apa Pak, gitu. Malah ditinggal sholat. Ya. Ya, jadi sholat dalam hadis ini
yang biasa dilakukan oleh para sahabat, berangkat sholat Jumat itu segasik mungkin. Paling gasik dapat apa? Yang dapat unta itu kapan datang? Yang pertama datang atau yang paling awal pagi datang? Hah? Soft depan. Walaupun tekannya 10 menit sebelum. Hah? Gimana? Soft depan dan dapat awal. Kalau soft depan tapi nggak datang awal nggak dapat onta. Dong apa priwe? Hah? Setelah masuk waktu sholat Jumat. Setelah sudah masuk waktu sholat Jumat. Berarti sebelum waktu sholat itu nggak dihitung. Yang dapat onta berarti yang sesegera mungkin datang ke masjid untuk yang paling gasik. ya. Gasiknya itu kapan yang dapat onta? Ayo, kita ini dulu ya. Kan apa lagi? Apa coba? Yang pertama onta. Yang kedua sapi. Yang ketiga apa? Yang kelima gini. Iya benar. Onta, sapi, kambing, ayam, dog. Iya kan? Iya begitu? Saya menulis sebagai amal kiasan. Kiasan aja. Jelas akan membuat kebaikan yang lebih dari masalah. Ini kiasan ini. Intinya ini pahalanya lebih banyak. Ini lebih sedikit daripada ini. Yang dapat pahala paling banyak datang kapan? Lebih gasik. Gasiknya jam berapa? Soalnya begini Bu Pak, banyak yang salah paham. Ketika jam 11 lebih seperempat, masjid esi kosong, teka, oli onta gitu. Setelah azan duhur, Jumat. Setelah azan Jumat baru datang dapat onta itu. Siapa yang datang, siapa yang kemudian dia dapat pahala onta, setara pahala besarnya onta gitu, lebih banyak gitu dibanding yang lain. Siapa orangnya itu? Hah? Sebelum khotib naik mimbar. Sebelum khotib naik mimbar, katanya begitu. Ada yang lain? Setelah adzan Jumat. Yang dapat pahala paling banyak itu yang datang setelah adzan Jumat. Sebelum Itu malah wis ditutup pintunya. yang paling awal datang. Awalnya jam berapa? Jam 11 lebih seperempat itu awal apa akhir? Ya sebelum adzan saya tanya, 11 lebih seperempat itu awal apa akhir? Ayo. Hah? Setelah masuk waktu duhur, itu yang dapat pahala paling banyak. Kalau sebelum masuk waktu duhur, terus berarti yang dapat pahala onta seperti setelah masuk waktu sholat. Yang dapat itu karena datang di awal waktu ketika waktu sudah masuk waktu sholat Jumat. Kalau sebelum masuk sholat Jumat, Belum masuk pahala lain. Sekarang sholat Jumat jam berapa? Anggap saja ya, anu angel sih danune, anggap saja 12. Anggap saja.
ya, 11, 10, 9, 08. Nih. Anak sing teka jam semana? Nggak ada. Ini begini. Nah. Paham nggak? Nggak paham ya? Ini tak hapus lagi. 088 ini Kalau kita habis subuh nggak usah pulang. Ada nggak orang yang habis subuh nggak pulang untuk sholat Jumat? Yang baru pulang umroh siapa? Ada nggak? Mesti ada. Pernah panjenengan dapat video mbah-mbah datang itu pagi banget jam 7 pagi itu datang ke masjid? Iya. Pernah. Apa yang beliau katakan? Saya ingin dapat ini. Kata Al-Imam Ibnu Utsaimin, maksud daripada ini kurang lebih begini. Dibagi 5 jam, dibagi 5. Ya, jam waktu duhur 1 jam sebelumnya, 1 jam ini kurang lebih begini. Kurang lebihnya begitu. Kalau pengen dapat kontak berarti datang jam Subuh. Jadi angger tekane jam 11:30 pulang 5. Kok rasa kemampang oleh onta. Onta nggih, walaupun belum ada yang datang satu pun, jenengan paling gasik tapi tekane jam 11:30 pulang 5. Jangan kemudian oli onta nggih. Ya. Paham? Ya. Apa? Enggak, ini penjelasan para ulama terkait dengan hadis itu. Ya, kita sampaikan ya bahwa pendapat yang kedua tadi apa? Qailullah itu di waktu kapan? Setelah zuhur. Sholat Jumat dengan zuhur itu waktunya sama. Ya. Disebutkan oleh para sahabat, oleh sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Pernah dijelaskan oleh sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, maka nakilu wala nata'adda illa ba'dal jum'ah fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami itu biasa istirahat siang, ya. Biasa untuk istirahat siang atau tidak istirahat siang sebelum, kecuali setelah Jumatan, maksudnya begitu. Jadi para sahabat itu biasa istirahat siang, biasa makan siang itu ketika setelah selesai sholat Jumat. Kebiasaan para sahabat, Rasulullah dan para sahabatnya itu makan siang, istirahat siang itu setelah sholat Jumat. Gimana? Iya. Jadi pada salat Jumat itu menurut pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa qailullah itu setelah Jumat. Setelah zuhur. Maaf, setelah zuhur. Ya. Dan pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga ini pertengahan pendapat 1 dan 2. Sebelum zuhur kecuali Jumat. Kalau Jumat setelah Jumatan. Tapi kalau selain hari Jumat itu qailullah dilakukan sebelum zuhur. Apanya? Fresh. Ya. Karena sudah istirahat nih. Ada pertanyaan?
Boleh dikit. Apa? Tapi agak sedikit namanya tadi bersama Jumatan. Oh ya, gimana? Itu ada apa itu pendapat itu gimana? Kalau misalnya kita datang kebetulan kok udah khotbah, itu berarti kita ibaratnya ada yang makan tidak ada Jumat. Tidak ada apa? Tidak ada yang Jumat kalau orang itu sama Tidak. Oh, dia sah sholat Jumatnya, tapi dapat keutamaan hari Jumat enggak? Karena lembaran catatan para malaikat yang menunggu di depan pintu masjid itu ditutup ketika khatib sudah naik mimbar, alias sudah waktu sholat zuhur atau sholat Jumat. Tutup sudah. Alias dia tidak dapat keutamaan catatan di hari Jumat itu. Tapi sholat Jumatnya sah apa enggak? Sah. Dia sah, dapat pahala sholat Jumat, dapat. Tapi di hari Jumat itu masalah pahala bukan hanya sholat Jumat, ada keutamaan-keutamaan yang lain yang Allah sudah siapkan, di antaranya itu tadi. Yang datang lebih awal di masjid, siapa yang mendengarkan khutbah. Ada hadisnya. Ada hadisnya. Penjelasannya agak panjang itu nanti. Ya, intinya kalau hari Jumat siapa yang bisa datang ke masjid lebih kasih, pahalanya lebih banyak, ya. Siapa yang mendengarkan khutbah ketika khatib berkhutbah itu pahalanya lebih banyak, ya. Begitu. Siapa yang tidak masbuk juga pahalanya lebih banyak dibandingkan yang masbuk, kan begitu. Ya. Kan banyak. Kan ada tuh orang yang datang gasik tapi pas lagi khatib khutbah ngobrol, dopok nek ora HP-an. Enggak boleh. Lakot lago. Wakot lago. Orang itu telah lago itu sia-sia. Ya, alias pahalanya itu berkurang lah, berkurang jauh. Ketika khatib berkhutbah kok kemudian main-main dengan kerikil, dengan tangan, dengan HP, bercanda, ngomong, walaupun itu bentuknya mengingatkan, bisik, nah, walaupun seperti itu. Ya, maka bagi laki-laki yang wajib Jumatan, ya gitu. Ibu-ibu wajib nggak Jumatan? Hukumnya apa ibu-ibu Jumatan? Haram, mubah, sunnah, makruh, sunnah. Sunnah. Bagi wanita salat Jumat itu cuman negara kita nggak ada tempat sholat Jumat perempuan. Iya kan? Iya. Tapi ada, sebagian daerah ada. Ada memang tempat khusus untuk perempuan ikut sholat Jumat. Kalau wanita ikut Jumatan karena itu sunat, maka apa wajib zuhur di rumah? Ya enggak. Yang sudah sholat Jumat cukup sholat, tidak kemudian sholat zuhur. Itu wanita ya. Ya. Kalau laki-laki jelas wajib kan, Ya. jadi tidak ada sholat lain. Siapa yang sudah sholat Jumat berarti nggak perlu sholat zuhur. Karena sholat zuhur itu pengganti sholat Jumat. Dan sholat Jumat ya sudah melakukan sholat zuhur. Paham nggih? Ada yang lain mau tanya? Bareng-bareng ini, siapa dulu nih? Pak Priyo dulu, monggo. Nanti kesini ya. Katanya waktu istirahat siang atau tidur siangnya itu katanya pendek saja katanya. Ya, sebentar saja, tidak lama. Ya, 10 sampai 30 menit. ya tidak lama. Cuma sebagian ulama mengatakan waktu Qailulah itu dari zuhur sampai menjelang asar. Ya, jadi ini khilaf para ulama terkait berapa lama Qailulahnya. Rasulullah biasa sebelum zuhur misalnya Qailulah itu ya cuma rebahan, ngiring sebentar, ya sudah selesai. Enggak kemudian bablas 3 jam, enggak. Ya. Kalau tapi sebagian ulama mengatakan waktu Qailulah itu dari mulai ba'da zuhur sampai menjelang asar. Ya, intinya mau istirahat di antara waktu itu silahkan. Saya bisa istirahat jam 1, itu aja boleh. Itu kan karena masuk dari waktu tersebut. Allah alam. Pak Arsono. Saya dari utara masalah puasa, Pak. Puasa itu bukanya waktu buka, waktu akan atau waktu komat. Bukannya. Buka, ya adzan, kan sudah masuk waktu. Puasa
Kita membatalkan puasa itu bukan karena adanya, tapi karena sudah masuk waktu maghrib. Walaupun boten mireng adzan, tetap buka. Kita ini orang dan harus kenceng. Kan patokannya bukan adzan, patokannya itu sudah masuk waktu maghrib. Apa ini wis bola wis mau ana 5 menit ora adzan. Mungkin sih adzan kan lagi mangan kolak. Mangan kolaknya gedang, ompong, pindah ini suwe itu. Allah masukkan. Kalau sholat Jumat itu ada yang adanya sekali, ada yang adanya sekali. Ya, 2 kali itu mengikuti yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Ya, radhiyallahu anhu. Ya, beliau itu pernah membuat aturan bahwa karena zaman itu, zaman Utsman bin Affan, kaum muslimin semakin banyak, ya, tersebar, ada yang dagang, ada yang ini, ada yang itu. Maka untuk mengingatkan sedelamani ngarep waktu sholat Jumat azan pertama. Jadi azan 2 kali azan zaman Utsman memang sedikit berbeda dengan 2 kali azan zaman sekarang. Zamannya Utsman itu 2 kali azannya, satu mengingatkan rodok tebih agak jauh dari waktu sholat Jumat karena untuk mandi, untuk siap-siap. Kemudian ketika sudah masuk waktu zuhur, azan lagi untuk masuk waktu sholat Jumat, khatib naik mimbar, gitu, oke? Dan untuk yang adanya sekali, ya karena sudah pada tahu sekarang waktu sholat Jumat kapan, sudah ada jam tangan, sudah ada jam HP, sudah macam-macam gitu ya. Jadi cukup dengan ketika sudah masuk waktu sholat tuh. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Mana? Kalau bagi laki-laki, Iya. sudah sholat Jumat kan tidak berkewajiban sholat zuhur. Tapi kalau bagi perempuan yang ingin melaksanakan sholat sunat Jumat, berarti setelah sholat Jumat berkewajiban. Sholat Jumat itu bukan sholat sunnah. Di sunnah dalam arti hukum sholat Jumat bagi wanita apa? Sunnah. Tapi sholat Jumatnya bukan sholat sunnah. Tetap dia dianggap sholat wajib. Tapi yang wajib bagi perempuan zuhur. Jumatannya sunnah. Bukan sholat Jumatnya hukumnya sunnah. Sholat sunnah itu bukan. Niatnya sholat Jumat. Niatnya sholat Jumat. Tapi kalau sudah sholat Jumat, dia tidak perlu zuhur lagi. Kenapa? Karena sholat Jumat pengganti sholat zuhur. Maka kalau bapak-bapak misalnya sakit waktu Jumatan tuh, sakit, dia nggak sholat Jumat, penggantinya zuhur, gitu. Ibu-ibu kan sholat zuhur. Kalau ingin sholat Jumat, tapi nggak perlu lagi sholat zuhur. Kalau bagi laki-laki wajib, kalau bagi perempuan sunnah. Iya benar, cuman bukan sholat sunnah Jumatannya. Jadi sholat Jumatnya itu bukan sholat sunnah, tetap wajib. Cuma mengerjakannya, kalau perempuan itu bisa milih. Mengerjakan sholat zuhur itu kewajiban. Adapun ingin sholat Jumat barengan dengan yang lain itu boleh. Ya dapat pahala juga. Cuma tidak lagi mengerjakan sholat zuhur. Karena sholat Jumatnya pengganti sholat zuhurnya. Itu. Paham ya? Ada lagi yang mau tanya? Sudah cukup? Baik, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari apa yang kami ucapkan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.